saya Regina Astuti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara menentukan segmen pasar dan target pasar. Ada 5 cara mudah untuk menentukan segmen pasar. Yang pertama, tentukan targetnya. Langkah awal menentukan siapakah yang akan menjadi targetnya, yaitu dengan membaginya menjadi 3 bagian. Yang pertama, new customer. Yang kedua, focus customer. Yang ketiga, other customer. Setelah membaginya menjadi 3 bagian tersebut, Anda bisa memasukkan kriteria yang sesuai dengan masing-masing target tersebut. Kriterianya meliputi yang pertama demografi, yang kedua media, yang ketiga lifestyle, yang keempat status sosial dan ekonomi, dan yang kelima waktu. Yang kedua, ketahui masalah dan solusinya. Pelanggan yang sudah dibagi menjadi 3 bagian tersebut memiliki berbagai masalahnya masing-masing. Untuk itu, memahami masalah dan menemukan solusi pada setiap pelanggan adalah hal wajib bagi Anda dan tim. Pahami dan mengerti apa yang diinginkan oleh segmentasi pasar ini. Yang ketiga, ketahui aktivitas pelanggan. Ketahui aktivitas pelanggan ketika, sebelum, saat, dan sesudah menggunakan produk atau layanan yang Anda berikan. Inilah cara yang paling ampuh untuk menang dalam segmentasi pasar yang Anda buat. Yang keempat, pelajari siklusnya. Siklus ini akan menentukan bagaimana produk Anda bisa diterima atau tidak oleh segmen pasar. Pelajari hal yang menjadi aktivitas, keinginan, tindakan, dan hal yang dilakukan oleh pelanggan. Dengan begitu, hal-hal yang kecil membuat terhambatnya perkembangan bisnis Anda bisa segera teratasi secepatnya. Yang kelima, tetapkan tujuan. Tujuan adalah hal yang paling penting yang harus Anda perhatikan. Setiap segmentasi yang sudah dibagi di atas pasti memiliki karakteristik, kebutuhan, keinginan, dan perilaku yang berbeda. Namun, dengan adanya perbedaan tersebut, buatlah segmentasi pasar Anda memiliki satu tujuan yang kuat untuk menggunakan produk atau layanan yang Anda punya. Meskipun di beberapa hal terdapat tujuan yang berbeda dari yang Anda harapkan, bukan menutup kemungkinan jika Anda sudah mencakup segmentasi yang sesuai dengan pilihan Anda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai cara menentukan target pasar atau target market, yaitu ada 5. Yang pertama, single segment concentration. Maksudnya, perusahaan dapat memilih satu segmen saja. Perusahaan lebih bisa mencapai posisi yang kuat di satu segmen dengan pengetahuan yang baik terhadap kebutuhan segmen sehingga bisa diperoleh keuntungan. Namun, konsentrasi di satu segmen mempunyai potensi resiko yang cukup besar, sehingga alasan inilah yang mendasar perusahaan untuk memilih lebih dari satu segmen. Yang kedua, selective specialization. Maksudnya adalah perusahaan menyeleksi beberapa segmen. Segmen yang dipilih mungkin tidak saling berhubungan atau membentuk sinergi, tetapi masing-masing segmen menjanjikan uang. Strategi ini lebih dipilih oleh perusahaan untuk menghindari kerugian. Walaupun salah satu segmennya tidak produktif, tetapi perusahaan tetap memperoleh keuntungan atau pendapatan dari segmen yang lainnya. Yang ketiga, product specialization. Maksudnya, perusahaan berkonsentrasi membuat produk khusus atau tertentu. Melalui cara ini, perusahaan membangun reputasi yang kuat di produk yang spesifik. Namun, resikonya tetap ada,
yaitu apabila terjadi kekurangan bahan untuk pembuatan produk atau keterlambatan melakukan perubahan teknologi. Yang keempat, market specialization. Maksudnya adalah perusahaan berkonsentrasi melayani berbagai kebutuhan dalam kelompok tertentu. Perusahaan memperoleh reputasi yang kuat dan menjadi channel untuk semua produk baru yang dibutuhkan dan dipergunakan oleh kelompok tersebut. Resiko kerugian akan timbul apabila kelompok tadi mengurangi pembelian atau kebutuhannya. Yang kelima atau yang terakhir, full market coverage. Perusahaan berusaha melayani semua kelompok dengan produk yang dibutuhkan, namun hanya perusahaan besar yang bisa melakukannya. Untuk menciptakan kepuasan konsumen, pemasar lebih banyak melakukan penjualan daripada tidak melakukan diferensiasi. Namun, diferensiasi dapat meningkatkan biaya perusahaan. Secara umum, hal ini tetap akan bermanfaat, khususnya apabila dikaitkan dengan strategi profitability. Namun demikian, perusahaan sebaiknya berhati-hati agar tidak terjadi oversegmenting. Biaya yang diperkirakan adalah product modification cost, manufacturing cost, administrative cost, inventory cost, dan promotion cost. Baik, itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.